Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelar semangat, semangat belajar, dan semangat berkarya. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak untuk kelas 4, dan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang kalimat thayyibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya secara seimbang. Keseimbangan ciptaan Allah menjadikan keteraturan dan keberagaman. Allah menciptakan baik dan buruk, tua dan muda, kaya dan miskin, laki-laki dan perempuan. Dalam keadaan bagaimanapun, kita harus senantiasa bersyukur dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya tempat untuk kita kembali. Salah satu cara agar kita bisa mengingat Allah adalah dengan senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari. Nah anak-anak, tahukah kalian apa itu kalimat thayyibah? Ya, kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar 3 kalimat thayyibah. Yang pertama adalah subhanallah. Yang kedua adalah masya Allah. Dan yang ketiga adalah Allahu Akbar. Nah, sekarang perhatikan gambar pada layar. Siapa yang pernah pergi ke pantai? Di pantai biasanya kita akan merasakan suasana yang sangat menenangkan. Ombak yang bergulung di pinggiran pantai, laut yang terhampar begitu luas, dan burung-burung yang berterbangan di atas deruan ombak menambah pemandangan pantai begitu indah. Ketika kita kagum pada apa yang kita lihat, maka seraya kita mengucapkan subhanallah. Pengertian kalimat subhanallah. Apa itu pengertian kalimat subhanallah? Subhanallah adalah biasa disebut dengan kalimat tasbih. Kalimat tasbih artinya adalah kalimat pujian kepada Allah. Kalimat subhanallah artinya maha suci Allah. Dengan kesuciannya, Allah telah menciptakan alam semesta beserta isinya dengan sangat indah dan mempesona. Kapan kita biasanya mengucapkan kalimat subhanallah? Yaitu ketika melihat sesuatu yang indah dan menakjubkan. Akan tetapi, ketakjuban atau keindahan tersebut murni terjadi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa campur tangan manusia. Berikutnya adalah waktu pengucapan kalimat subhanallah. Kapan kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat subhanallah? Yang pertama adalah ketika melihat keindahan dan kekayaan alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ketika kita melihat pemandangan gunung, laut, dan pantai, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat subhanallah. Yang kedua adalah ketika merasakan kebesaran atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ketika terjadi musibah gempa bumi, gunung meletus, seraya kita mengucapkan subhanallah. Yang ketiga adalah ketika merasa heran terhadap sikap seseorang, seperti anak yang terlihat begitu kaku dan yang lainnya, maka kita mengucapkan kalimat subhanallah. Yang keempat adalah ketika berzikir setelah sholat fardu. Dianjurkan setelah sholat fardu kita berzikir
dengan mengucapkan kalimat subhanallah sebanyak 33 kali. Yang kelima adalah mengingatkan imam ketika lupa bacaan atau gerakan sholat. Ketika kita sebagai makmum, khususnya untuk makmum laki-laki, ketika imam lupa gerakan atau bacaan sholat, maka makmum laki-laki mengingatkan dengan mengucapkan kalimat subhanallah. Berikutnya adalah hikmah mengucapkan kalimat subhanallah. Yang pertama adalah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah mempertebal keimanan kita kepada Allah. Yang keempat adalah menjauhkan kita dari perbuatan syirik atau perbuatan menyekutukan Allah. Kalimat thayyibah yang kedua adalah Masya Allah. Kalimat thayyibah Masya Allah artinya Allah telah berkehendak akan hal itu. Kalimat thayyibah Masya Allah diucapkan ketika melihat sesuatu yang indah maupun menakjubkan. Akan tetapi ada peran atau usaha manusia dalam kejadian atau peristiwa yang indah tersebut. Sebagai contoh, perhatikan gambar yang ada pada layar. Di situ terlihat kebun yang begitu indah. Adanya sebuah kebun yang begitu indah, selain tanaman yang tumbuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga terdapat peran dari si pemilik kebun, yaitu dalam merawat dan menjaga tanamannya. Berikutnya adalah kapan kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat Masya Allah. Yang pertama, ketika melihat peristiwa yang menakjubkan, seperti ketika kita melihat masjid yang begitu megah, ketika kita melihat prestasi teman yang begitu membanggakan, kita mengucapkan Masya Allah. Berikutnya adalah ketika melihat sesuatu yang luar biasa atau di luar perkiraan, seperti ketika melihat orang kaya yang begitu pelit, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat Masya Allah. Yang ketiga adalah kalimat thayyibah Allahu Akbar. Kalimat thayyibah Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Kalimat thayyibah Allahu Akbar biasa disebut juga dengan kalimat takbir. Kalimat thayyibah Allahu Akbar adalah Allah Zat yang Maha Besar. Kalimat thayyibah Allahu Akbar merupakan bentuk pengagungan kepada Allah dan perasaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah sudah berkehendak, apa yang tidak mungkin bagi manusia akan menjadi mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah kapan pengucapan kalimat Allahu Akbar. Yang pertama adalah ketika azan dan iqamah. Yang kedua adalah ketika berzikir sesudah sholat fardu. Biasanya kita dianjurkan untuk membaca kalimat Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Yang ketiga adalah ketika pidato atau khutbah Jumat. Biasanya khotib ketika berkhutbah akan mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Yang keempat, ketika melaksanakan sholat. Pada setiap gerakan sholat, kita biasanya mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Yang kelima adalah takbir pada malam Idul Fitri dan Idul Adha. Berikutnya adalah hikmah mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Yang pertama yaitu merasa rendah dan kecil di hadapan Allah. Karena sesungguhnya semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah. Yang kedua, selalu ingat kepada Allah. Dalam setiap perbuatan kita harus ingat bahwa Allah itu ada. Yang ketiga, optimis dengan pertolongan Allah. Yang keempat, tidak mudah putus asa. Yang kelima adalah terhindar dari sifat sombong. Karena sebenarnya kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sekali lagi, jangan lupa sebagai
umat Islam, kita harus senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian apa yang bisa Ibu sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.